Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Ari untuk menyampaikan briefing dari pembukaan Olimpiade Polibeta yang akan kita kerjakan di tanggal 7 Agustus 2022. Hari Ahad nanti akan ada pembukaan, sebagai tujuannya ada dua, yaitu sebagai deklarasi resmi kepada internal penghuni Polibeta 1, dan yang kedua kepada halayak umum bahwa rangkaian kegiatan Olimpiade Hari Kemerdekaan RI tahun 2022 di Polibeta ini sudah dibuka. Ada 3 rangkaian utama yang akan dilakukan: defile, sambutan dari para tamu VIP, dan yang ketiga adalah perlombaan yel-yel. Jadi susunan acaranya adalah persiapan garis start, nanti ada parade defile, ada pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, adanya sambutan dari tamu-tamu undangan, pembacaan ikrar dan undian, lalu pembacaan doa, lomba yel-yel, dan terakhir ditutup dengan pengumuman hasil penjurian. Acara akan berlangsung insya Allah selama 2,5 jam. Untuk persiapan barisan itu nanti akan ada garis start, yaitu di depan Gor Polibeta, di mana masing-masing klaster harus berdiri sesuai dengan garis yang sudah disediakan. Adapun PIC pada saat itu adalah nanti dari Bapak Masudi. Nah, di sisi kiri jalan itu adalah sisi Gor, akan berdiri secara berturutan dalam barisan-barisan, bisa 2 atau 3 banjar. Itu adalah yang pertama barisan dari Hujan Mas yang berwarna hijau, lalu dari Tanjung yang berwarna kuning, dan Damar yang berwarna orange. Lalu ada sisi kanan jalan, yaitu yang di seberang dari Gor, itu adalah Das 4 biru, Flamboyan berwarna merah, dan Pinus yang berwarna ungu. Nah, persiapan barisan ini masing-masing klaster dalam barisan yang sudah disediakan sebelumnya. Garis startnya sekali lagi ada di depan Polibeta. Dan penanggung jawab garis start dalam hal ini juga penanggung jawab keamanan adalah Bapak Masudi. Adapun peraturan untuk defile, yang itu pertama, masing-masing klaster maju dalam barisan yang terdiri dari 2-3 banjar, tergantung dari jumlah peserta. Urutan maju akan mengikuti arahan dari Bapak Masudi. Barisan terdepan adalah pemegang papan nama, diikuti dengan pemegang bendera, lalu barisan kontingen dan warga. Diikuti oleh mayoritas kontingen yang berlomba, dan boleh dengan warga klaster sesuai dengan atribut, harus sama ya, sesuai dengan warnanya. Minimal jumlah peserta per klaster itu hanya 10, tetapi boleh lebih dari itu. Atribut yang digunakan harus sesuai dengan tema warna, boleh menggunakan bendera, umbul-umbul, dan kreativitas lain. Busana yang digunakan tetap mengedepankan adab dan kesopanan, boleh membawa alat perkusi untuk memeriahkan suasana, tamu tidak diperkenankan membawa sound system atau pre-recorded audio. Sampai saat ini belum ada pembatasan jumlah maksimal peserta, tetapi diharapkan masing-masing ketua kontingen untuk melaporkan daftar nama yang akan ikut untuk estimasi barisan agar tidak terlalu panjang. Layout dari rute paradenya akan kita lihat di sini. Pertama, urusan start dari kiri adalah klaster Hujan Mas, Tanjung, dan Damar. Akan berjalan menyisiri kiri jalan, melewati klaster Flamboyan, lalu melambai ke podium, berhenti di garis finish di klaster Tanjung. Nah, pada saat sampai ke klaster Tanjung itu masuk dulu ke dalam klaster untuk memberikan jalan pada ketiga kontingen berikutnya. Dan urutan start dari kanan itu adalah dari klaster Das 4, lalu klaster Flamboyan, dan klaster Pinus. Rutenya sama, mengikuti sisi kanan, melewati klaster Tanjung, melambai di panggung kehormatan, dan masuk ke dalam garis finish di klaster Tanjung. Nah, setelah itu menempati finish line yang sudah disediakan. Artinya dari posisi sisi kanan finish, masing-masing klaster menempati tempat yang sudah ditandai. Untuk klaster Tanjung, sisi utaranya adalah Hujan Mas, di depan gerbang klaster adalah klaster Tanjungnya sendiri, dan di sisi selatan adalah klaster Damar. Untuk sisi finish kiri, itu sisi utara adalah Das 4, lalu di gerbang klasternya adalah Flamboyan, dan di sisi selatan adalah klaster Pinus. Lalu diikuti dengan susunan acara pembukaan dan lagu Indonesia Raya sekitar jam 8 sampai jam 8:10. MC akan membuka opening, lalu akan ada announcement tamu, undangan VIP yang hadir akan disebut, introduksi kontingen. Nanti MC akan memanggil dan masing-masing kontingen menyambutnya dengan meriah. Boleh dengan suara, boleh dengan perkusinya ataupun yang lain. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan diharapkan hadirin berdiri. Akan disiapkan -1 tanpa vokal. Lalu akan masuk ke dalam sambutan sekitar jam 8.10 sampai 8.25. Ada 15 menit untuk 3 penyambut. Yang pertama adalah laporan dari Ketua Panitia Dr. Eko, laporan dari Ketua RW nanti Agin, dan aparat pemerintah yang hadir. Yang menyampaikan adalah yang paling tinggi secara jabatan struktural. PIC protokolernya adalah Bapak Cahyo, dan dalam logistik akan disiapkan standing mikrofon, panggung, tenda VIP, kursi, coffee table, dan konsumsi, serta goodie bag untuk disampaikan kepada para tamu VIP. Selesai dari pembacaan sambutan, akan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar.
MC akan memanggil ketua kontingen masing-masing klaster atau yang mewakili, dan dalam hal ini masing-masing datang dua, satu ketuanya dan yang satu pembawa benderanya. Jadi total ada 12 orang akan berdiri di depan panggung. Ikrar dibacakan oleh ketua olimpiade dan akan diikuti oleh seluruh peserta dalam pembukaan. Adapun ikrarnya adalah demikian. Ikrar olimpiade atas nama seluruh peserta Olimpiade Puri Beta 1 tahun 2022. Kami akan berjanji dan narasinya akan dibacakan sesuai dengan apa yang sudah ada. Berikutnya dilanjutkan dengan undian urutan maju. Setelah itu, setelah pembacaan ikrar, peserta tidak kembali atau wakil tidak kembali, tetapi langsung melanjutkan dengan undian urutan maju. Dengan cara nanti diberikan gelas yang sudah ada nomor-nomornya dan masing-masing perwakilan mengambil nomornya, dibaca bersama-sama dan disaksikan oleh semua peserta, sehingga akan jadi elemen of surprise pada saat itu. Lalu ditutup dengan pembacaan doa. Pembacaan doa untuk pembukaan Olimpiade diharapkan, kita berharap bersama untuk kelancaran acara, dipimpin oleh Pak Andik nantinya. Lalu kita akan lanjut ke dalam persiapan yel-yel. MC akan membacakan kembali urutan yel-yel, mempersilahkan kontingen untuk persiapan untuk maju. Area untuk daerah adalah persiapan itu ada di kontingen tempat finish masing-masing. Area penampilan ada di garis tengah menghadap ke panggung kehormatan atau di daerah utara. Akan dipersiapkan 2 mic standing dan insya Allah ada 1 atau 2 mic tambahan untuk performnya. Durasi performa maksimal adalah 6 menit, 4 menit interval, 2 menit, 2 menit di awal dan akhir itu adalah untuk persiapan berikut peserta-peserta berikutnya. Peserta yel-yel minimal 10 orang, boleh sebanyak mungkin selama area perform masih muat dan tidak mengganggu kesehatan ataupun keamanan. Isi yel-yel membangkitkan semangat namun tidak provokatif yang menimbulkan perpecahan dan tidak boleh menyinggung sara sama sekali. Boleh menggunakan akustik, perkusi, instrumen berdawai ataupun instrumen tiup, tetapi tidak diperkenankan menggunakan audio elektrik atau pre-recorded audio apapun bentuknya. Dan peserta bertanggung jawab atas kebersihan pasca tampil sebelum penampil berikutnya hadir. Artinya kalau yang pakai konfeti atau misalkan nanti akan ada sebar-sebar atau yang lain, tolong dibersihkan sebelum nanti peserta berikutnya akan hadir. Penjurian itu akan dilakukan oleh tamu VIP, yaitu 1-3 orang yang hadir. Akan dipilih juara 1, 2, dan 3 yang terbaik berdasarkan kriteria penilaian yang sudah diberikan. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat. Akan ada juara favorit dari ke-6 penampil berdasarkan likes terbanyak di Instagram feed RW12 yang akan diumumkan pada acara penutupan. Juara akan, baik pemenang maupun favorit, akan tampil di acara penutupan. Kriteria penilaiannya adalah yang dinilai pertama kreativitas, yang kedua kekompakan, dan yang ketiga adalah gerakan atau koreografi. Dan komponennya sudah tercantum di depan. Nah, berikut adalah posisinya adalah, jadi panggung kehormatan ada di depan di sisi utara, area perform itu ada di tengah, sehingga klaster itu yang akan masuk datang dari sisi sebelahnya, masuk dari sisi selatan dan menghadap ke area perform, dan pada saat selesai kembali ke klasternya masing-masing atau ke garis finishnya masing-masing. Setelah itu pada saat jam 9.45 sampai jam 10 dan 15 menit akan dilakukan pengumuman hasil penjurian. Hasil akan dibacakan oleh tamu VIP, diumumkan juara 1, 2, dan 3, dan dilakukan pemberian piala di area perform oleh yang pertama seluruh kontingen yang tampil dan warga akan maju untuk mengambil pialanya. Tamu VIP akan membacakan atau memberikan hadiah untuk juara 1, ketua RW akan memberikan untuk juara 2, dan ketua panitia untuk juara 3. Lalu MC juga akan kembali mengumumkan masih ada kategori juara favorit. Jadi mulai besok, artinya di tanggal 8, mulai perbanyak likes dan komen pada Instagram feed RW berdasarkan penampil di lomba yel-yel di kontingen masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.